Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu yang pertama setelah Epifanias pada tanggal 7 Januari tahun 2024 tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan merebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, selamat tahun baru buat kita sekalian. Hari ini kita masuk ke minggu yang pertama di tahun 2024. Tentunya masih terasa begitu bersukacita di dalam masuki awal tahun yang baru ini. Dan kita tentunya pasti memiliki beragam harapan dan rencana di sepanjang tahun 2024 ini. Doa dan harapan kita, kiranya semua yang kita inginkan itu dapat berjalan seperti yang kita harapkan, tentunya seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Itulah doa dan pengharapan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita di sepanjang tahun 2024 ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang sempurna. Jemaat yang terkasih, tentunya kita pernah berjanji, mengucapkan janji atau mengadakan sebuah perjanjian dengan seseorang. Tentunya yang namanya janji pastilah sangat berharga, sebab dalam sebuah perjanjian terletak sebuah komitmen dan kesungguhan untuk melakukan apa yang telah dijanjikan itu. Ketika janji itu ditepati, pasti ada rasa bahagia, ada kenyamanan. Namun sebaliknya, ketika sebuah janji diingkari, yang pasti akan muncul perasaan kecewa. Karena itu, setiap janji hendaklah ditepati, hendaklah dibuktikan. Berbicara tentang janji, maka demikian halnya yang kita simak dari pembacaan nas khotbah pada saat ini yang memperlihatkan bagaimana Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia, yang menyatakan dan menepati janjinya kepada bangsa pilihannya umat Israel, yang disampaikannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan digenapi pada masa kepemimpinan Musa, ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Saudara terkasih, adapun isi perjanjian antara Tuhan Allah dengan umat Israel, yaitu bahwa Tuhan Allah akan memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub.
memberkati mereka menjadi sebuah bangsa yang besar, dan akan berikan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, kepada mereka. Namun sepertinya peristiwa perbudakan di tanah Mesir menghambat realisasi janji Allah kepada bangsa itu. Sebab selama 430 tahun, bangsa Israel menderita, diperbudak oleh bangsa Mesir. Tentunya mereka tidak menginginkan situasi yang demikian tetap berkelanjutan. Mereka mengerang kesakitan di tengah penderitaannya begitu menyakitkan itu. Dan hingga pada akhirnya Tuhan Allah memilih hambanya Musa dan menetapkannya sebagai tokoh pemimpin bagi bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara yang terkasih, apa yang hendak disampaikan firman Tuhan saat ini adalah hendak menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang menepati segala janjinya kepada umat yang Ia pilih itu. Dia adalah Allah yang sungguh mengerti. Dia adalah Allah yang sungguh memahami segala yang dipikirkan dan diinginkan oleh umatnya. Sekalipun bangsa itu diperbudak dalam waktu yang cukup lama, namun bukan berarti Tuhan lupa akan janjinya. Tuhan tetap setia dan mengingat akan apa yang telah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ia adalah Tuhan yang akan melepaskan umatnya dari perbudakan itu dengan tangan yang teracung dan akan menghukum bangsa Mesir yang telah memperbudak bangsa Israel. Artinya, tidak ada yang secara kebetulan, melainkan segalanya telah Tuhan sediakan, telah Tuhan rancangkan demi kesejahteraan hidup umatnya itu. Dengan kuasanya, Tuhan Allah Israel akan menebus umatnya hingga bangsa itu mengenal siapakah Allah, dan mereka akan menyembahnya dengan segenap hatinya, seperti nenek moyang mereka dulu, Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah Israel. Saudara yang terkasih, inilah yang kita simak dalam pasal yang ke-6 ini. Bagaimana Allah menyatakan kepada Musa siapa dia dan apa yang telah Ia janjikan kepada nenek moyang mereka. Dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, ada 7 janji Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, Tuhan menyatakan segala janjinya yang akan Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Janji yang pertama adalah, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Janji yang kedua, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan mereka. Yang ketiga, aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung. Yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu. Dan janji yang ketujuh, aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. Saudara terkasih, ke-7 janji tersebut begitu indah dan begitu sungguh sempurna. Semua itu dimeteraikan dalam satu nama yang sungguh luar biasa, yaitu nama Tuhan Allah. Saudara terkasih, dengan demikian orang-orang Israel akan mengetahui lewat pengalaman betapa besar kuasa dan rahmat Tuhan di tengah kehidupan umatnya itu. Melalui pernyataan Tuhan Allah bahwa Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di sini hal itu hendak menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menggenapi janjinya, sehingga Musa dapat mengenal Tuhan Allah yang berfirman kepadanya sebagai Allah Bapa yang sungguh mengasihi mereka. Dia bukanlah Allah yang baru atau asing, tetapi Dia adalah Allah yang sudah dikenal
di masa yang lampau, di masa kehidupan nenek moyang mereka, yang juga akan bertindak pada zaman sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Dia adalah Allah yang akan membebaskan umatnya dari segala penderitaan mereka. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan dalam perikop ini juga kita rasakan lewat kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Dia telah melepaskan kita, membebaskan kita dari hukuman, dari dosa dan maut itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun begitu sering manusia ingkar janji akan kesetiaannya kepada Tuhan, namun Tuhan adalah Allah yang setia. Jemaat yang terkasih, janji Tuhan Allah yang membebaskan umatnya juga kita imani dan kita rasakan lewat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari dosa dan maut. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan dan beragam penderitaan yang kita alami di sepanjang hidup kita ini. Dan Tuhan Allah yang sama, Tuhan Allah yang melepaskan bangsa Israel, Tuhan Allah yang melepaskan kita lewat diri Tuhan Yesus, dialah juga Tuhan Allah yang akan melepaskan kita dari beragam penderitaan, beragam kesusahan yang mungkin akan terjadi di sepanjang tahun 2024 ini. Dia adalah Allah yang membebaskan kita dari segala penderitaan hidup. Dia adalah Allah yang akan menghantarkan kita ke tanah Kanaan itu, ke tanah perjanjian itu, ke dalam situasi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang disertai oleh Allah. Untuk itu, jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir akan janji Allah. Namun, klaim, nyatakan, imani janji Allah itu dengan segenap hatimu. Sebagaimana janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang tidak pernah dilupakannya dan yang tak pernah berubah, maka janji penyertaan Tuhan terhadap kita sebagai umat-Nya juga senantiasa nyata dan ada dalam firman-Nya. Karena itu, marilah senantiasa percaya dan sabar menantikan janji-janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang membebaskan kita dari segala perbudakan, dari segala pergumulan, dari segala penderitaan, terlebih dari dosa dan maut. Mari puji nama Tuhan Allah yang kudus itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang setia dengan janjinya, Allah yang membebaskan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, kami bersyukur atas segala rancangan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang telah membebaskan kami dari dosa dan maut dan beragam penderitaan. Kiranya Engkau ya Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun ini, sehingga tahun ini adalah tahun yang penuh dengan damai sejahtera, tahun yang penuh dengan sukacita, tahun rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagimulah pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.